selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Cherry Gabriela dari MNC College. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai seorang penyiar radio yang bernama Syifa Khalila dan berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Topik kita pada hari ini adalah tentang kondisi komunitas radio di era modernisasi. Bisa kita mulai aja ya? Ya, boleh. Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, penyiar radio itu apa sih? Dan tanggung jawab yang harus dimiliki seorang penyiar radio itu apa aja? Oke, penyiar radio itu apa? Kalau menurut saya ya, penyiar radio itu adalah seseorang yang memberikan informasi dan memberikan hiburan juga gitu, sekaligus menghibur yang disampaikan lewat audio yang dikemas secara personal, cara apa ya, yang bisa membuat antara penyiar dan pendengar radionya itu merasa intim gitu. Jadi nggak yang apa ya, kayak nonton berita di TV gitu. Kalau nonton berita di TV kan kesannya apa ya, kayak formal banget gitu. Nah, tapi kalau dengar radio, coba deh. Kadang kan kalau misalnya dengar radio nih, itu suka berasa kayak ditemenin gitu kan. Nah, itu karena kemampuan dari penyiar radio untuk menghibur dan menyajikan informasi secara personal. Nah, untuk tanggung jawab dari penyiar radio sendiri, kalau untuk ini saya akan berbicara sebagai penyiar radio dari radio kampus ya. Sebelumnya saya ini dari organisasi mahasiswa atau Ormawa yang berbentuk media, yaitu Educational Radio, Universitas Negeri Jakarta, atau disebutnya sebagai ERA FM gitu. Nah, kalau di era ini kami menjadi penyiar itu adalah komitmen yang dibuat sendiri dengan persyaratan harus dilantik dulu menjadi anggota sebelumnya, baru bisa mempunyai hak untuk siaran. Jadi hak gitu ya, bukan kewajiban untuk melakukan siaran gitu. Nah, tanggung jawab yang kami punya itu adalah komitmen yang kami buat sendiri. Jadi ini kan dilakukan secara voluntary ya gitu, secara sukarela. Jadi kalau memang udah dilantik, satu, terus yang kedua udah ada masa untuk siaran nih gitu. Selama periode penyiaran itu selama kita kompeten, terus bisa untuk melakukan siaran gitu. Ya udah, dari situ nanti kita akan melakukan siaran dan kita komit pada mata acara, kepada SOP yang sudah ditetapkan sebagai penyiar gitu. Paling tanggung jawabnya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, jadi seorang penyiar radio itu rintangannya apa aja sih? Lalu bagaimana cara Anda pribadi menghadapi rintangan tersebut? Rintangan ya sebagai penyiar radio. Radio itu kan media informasi yang berbentuk audio ya. Jadi sebagai penyiar itu kami akan ketahuan pembawaannya dari segi suara. Gak bisa dibilang aja sih, gak kayak dari segi suara aja gitu, enggak. Karena suara itu punya peran yang besar. Jadi salah satu rintangan kalau yang saya sendiri alami itu adalah ngatur mood untuk siaran gitu. Misalnya kayak saya ngambil siaran di siang hari gitu, dimana mata acara saya adalah mata acara yang membahas seputar universitas, seputar kampus saya gitu, seputar UNJ. Nah, itu untuk, karena saya gimana pun mahasiswa ya, jadi untuk ngatur mood dari switching gitu, dari mahasiswa yang tadinya di kelas diajarin sama dosen, terbiasa dengerin, terus pas siaran disuruh ngomong gitu. Ngatur mood dari apa yang awalnya kelas misalnya pagi gitu, ngantuk-ngantuk, terus siang suruh siaran gitu. Terus yang kedua, rintangannya itu adalah menjaga supaya pendengar radio itu tetap mau mendengarkan radio gitu. Nah, ini bisa berlaku untuk radio komersil
seperti radio yang ya sehari-hari didengar, yang sehari-hari diputar, misalnya mau di mobil atau mau di rumah gitu. Juga untuk radio kampus, radio komunitas seperti radio kampus. Kenapa? Soalnya radio itu kan media informasi yang saya rasa sih eksistensinya sudah agak tergeser ya sama media informasi seperti media sosial gitu. Paling itu. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, bagaimana cara menghadapi era modernisasi di mana masyarakat zaman sekarang lebih menggunakan sosial media dibanding mendengarkan radio? Ini nyambung ya berarti sama jawaban saya yang tadi. Kalau untuk menangani hal itu sebagai seorang penyiar lah ya paling enggak. Paling bisa sih, kami kan kalau dari radio itu selain kami memberikan informasi sekaligus kami menghibur gitu, memberikan satu topik baik yang disiarkan sendiri atau berdua atau malah bisa jadi bertiga, itu kami juga harus media seperti radio gitu ya. Memang sih kenyataannya media sosial itu menjadi media informasi yang lebih dipilih sama orang-orang, karena kan orang sekarang sudah kecenderungannya pakai HP gitu dong, terus ngerasa lebih lebih up to date, lebih eksis, lebih trendy aja gitu kalau pakai media sosial dibanding dengerin radio atau nonton TV gitu kan. Apalagi kalau yang saya perhatiin, radio dan TV itu kayak sebagai hiburan yang ya asal biar ada aja gitu. Kayak misalnya orang mau pergi gitu, naik mobil misalnya, atau lagi di rumah terus lagi sendirian gitu, biar nggak sepi nyalain radio deh gitu. Setelah gitu kan biasanya orang tuh, nah itu sebenarnya memang kebiasaan yang udah lama sih, apalagi kan era modernisasi ini tuh berkembangnya cepat ya, pesat gitu. Media sosial dari satu ke yang lain, stasiun radio juga nggak cuma satu aja gitu kan. Selain radio itu punya persaingan tersendiri gitu sama stasiun radio lain, misalnya dari segi pendengar lebih banyak, lebih sedikit, itu juga bersaing sama media yang lebih lebih eksis gitu sekarang, itu media sosial. Cara menghadapinya gimana? Menyelaraskan informasi yang diberikan itu bisa jadi salah satu teknik. Misalnya apa yang ada di media sosial diberitakan juga, diinformasikan juga di radio, tapi tentunya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang menarik perhatian, dengan cara yang dikemasnya tuh memang dalam bentuk audio gitu, ada diceritain atau dalam bentuk yang kayak santai tapi tetap informasinya tuh dapat gitu. Atau kalau radio nih, orang kan biasanya dengerin radio tuh untuk lagunya, ya kan? Nah, bisa aja kami pancing orang tuh supaya tetap dengerin radio gitu, supaya radio tuh nggak kalah gitu eksistensinya sama media informasi yang lain. Itu kami pancing lewat musik gitu misalnya. Jadi kayak radio ini terkenal musiknya enak-enak gitu. Terus apalagi didukung dengan penyiar yang emang memikat gitu. Emang kalau siaran tuh gayanya enak didengerin, nyantai, casual misalnya. Nah, terus orang kan kalau udah kepancing seperti itu tuh akan mau gitu dengerin satu segmen dari awal sampai habis. 4 jam dengerin tuh juga gak berasa gitu. Kayak ya udah dengerin aja, nyantai-nyantai aja, ikutin aja gitu. Nah, dengan begitu kan satu, kami udah memancing pendengar, dan yang kedua karena sebenarnya mereka itu punya keinginan untuk dengerin musik, tapi dengan mereka dengerin radio itu terus gitu, meskipun nggak non-stop juga sih, tapi dengan mereka dengerin karena musiknya, akhirnya mereka jadi kebawa, terus akhirnya informasi konten yang kami punya itu tuh akan bisa didengerin juga gitu sama mereka. Tuh kali. Oke, jadi sekarang dampak dari modernisasi itu apa sih yang sangat terlihat pada komunitas radio?
dampak modernisasi ya. Kalau yang saya amatin sih pendengar radio, di radio komersil sih ya paling. Karena kalau radio kampus itu kan dibangun sebagai ya untuk melatih mahasiswa untuk punya skill apa ya, misalnya sebagai pengurus di organisasinya atau sebagai penyiar yang intinya tuh tujuannya untuk belajar gitu. Tapi kan kalau untuk radio komersil memang sudah pekerjaannya gitu. Kalau untuk radio komersil mungkin dampaknya ya nggak se-eksis dulu tuh, karena ya kegeser sama sosial media lah, kegeser sama adanya informasi yang didapatnya tuh udah lebih mudah gitu. Tapi dampaknya juga paling orang dengerin cuma ya udah buat lagunya doang gitu, atau ya udah buat salah satu kontennya aja gitu, tapi yang lain ya udah gitu ditinggal. Karena kan radio itu pasti punya satu mata acara atau punya segmen yang menyajikan konten yang diincar sama pendengar gitu. Nah, tapi kalau untuk radio kampus ya paling dampaknya bisa jadi sebagai media informasi dari kampus tuh terbatas juga enggak sih ya sebenarnya informasi yang diberikan bisa apa aja. Cuma kalau buat dampak modernisasi bagi radio kampus ya, karena radio kampus itu kan termasuknya ke dalam radio komunitas. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih ya, karena meskipun apa ya beda bentuk aja sih radio komersil sama radio komunitas itu tetap aja harus menghadapi tantangan bahwa tantangannya itu media yang berbentuk informasi seperti radio itu udah nggak se-eksis dulu. Jadi ya kita bersaing dengan apa ya, media lain yang bentuknya tuh visual, yang kalau buat orang tuh mungkin lebih praktis kali ya, kayak bentuknya video atau bentuknya foto, kayak tinggal lihat tahu tuh kan. Kalau radio kan bisa jadi buat orang-orang agak-agak effort ya, karena harus dengerin dari awal sampai habis. Karena kalau dari tengah ya apa ya, bisa jadi kayak gitu kan, ngomongin apa sih gitu. Paling ya secara garis besar persaingan sih ya, sama lembaga atau badan lain atau pihak lain yang menyajikan informasi itu lewat media sosial atau media lain yang berbentuk visual dan audiovisual gitu. Terus kira-kira konten radio yang kayak gimana sih yang sekiranya akan menarik perhatian para pendengar lagi agar radio semakin diminati? Konten yang menarik ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sih cuma satu ya, ikutin tren konten yang masih masuk ke dalam arus mainstream gitu. Karena orang kan cenderung mengikuti tren, orang tuh cenderung mengikuti apa yang orang lain lakukan gitu. Apalagi kalau yang lakuin tuh memang punya nama, misalnya dari selebgram atau influencer gitu. Nah, konten radio yang dibahas nih udah pasti itu mengikuti tren. Gaya bahasanya juga sebisa mungkin dikemas mudah gitu untuk dicerna, untuk didengerin. Orang tuh sekali denger aja tuh udah yang lagi ngomongin ini nih gitu, atau kayak isu ini yang dibahas, terus jadi tertarik gitu untuk dengerin. Contohnya misalnya kalau kalau pakai contoh konten yang nggak jauh-jauh dari showbiz business, karena kan ya namanya kita sebagai orang Indonesia siapa sih yang nggak suka gosip, mau cewek cowok, apalagi kalau dari kalangan remaja mahasiswa gitu. Untuk up to date soal infotainment itu kan adalah hal yang penting. Terus juga isu sosial tapi yang nggak ribet-ribet banget, misalnya kayak apa nih yang lagi in gitu, misalnya yang disukain sama remaja, atau isu yang memang terkait remaja masih sih jauh-jauh dari kisah percintaan, baik itu dirinya sendiri
atau yang dialami sama orang lain kayak gitu. Terus isu pop culture apalagi selain modernisasi saya juga mengamati bahwa westernisasi itu kuat ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia barat sana tuh orang akan terpancing untuk tahu. Terus entertainment itu udah pasti. Mau dari barat, mau dari timur. Apalagi kalau buat khususnya cewek-cewek sih, meskipun saya nggak mau matok gender deh. Hal tentang Korea-Koreaan itu pasti dibahas. Dan pasti kalau di radio itu laku sih, mau bentuknya kayak gimana pun. Gitu. Yang terakhir, coba tolong kasih saran dan pesan untuk masyarakat mengenai topik kita pada hari ini. Saran dan pesan. Saran dan pesan yang gimana nih? Ya mau kayak ngajak mereka denger radio lagi atau apa gitu. Sebenarnya gini, yang udah saya singgung juga ya tadi ya. Radio itu kan salah satu media yang kalau buat orang mayoritas ya sekarang itu ya udah buat nemenin, ya udah buat musiknya, ya udah buat biar ada suara aja deh, kayak minimal tuh kayak gitu. Atau kayak oke, gue suka penyiar ini nih di stasiun radio ini gitu, dengerin dari misalnya dari siaran pagi gitu, dari jam 8 sampai jam 11 siang gitu. Nah, kalau buat orang-orang dengerin radio tuh nggak harus setiap waktu, nggak harus juga untuk biar gue up to date gue harus dengerin radio, nggak juga sih. Paling nggak masih kenal bahwa radio itu masih ada, radio tuh tetap ada gitu. Mau peruntukannya buat temenin doang, mau peruntukannya biar nggak sepi aja deh gitu, mau peruntukannya karena lagunya enak-enak nih gitu. Karena kan radio itu kalau dari segi musik udah bisa kegeser sama streaming, aplikasi berbasis streaming online kayak Spotify, YouTube Music gitu. Itu udah ya udah gitu, mau denger musik ini aja, tinggal pilih aja gitu kan. Intinya radio itu tetap media informasi yang sampai sekarang masih ada. Mungkin eksistensinya udah lebih berkurang kali ya, nggak yang semeriah dulu karena udah banyak digeser sama media sosial, karena udah banyak digeser sama media visual, media lain yang udah lebih gampang aksesnya bagi masyarakat. Tuh. Tapi radio tetaplah media yang dapat memberikan informasi, media yang dapat menghibur, media yang juga bisa jadi nggak disangka gitu, ngebangkitin mood misalnya, atau ngasih satu konten yang nggak didapat dari media-media dalam bentuk lain. Oke, jadi itu aja ya. Baik, terima kasih Syifa Khalila atas pembicaraannya hari ini. Cukup menarik ya untuk menjadi seorang penyiar radio. Semoga topik kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak dan selamat sore. Sore.